Halo leader, hari ini kita bertemu di Core Class kembali. Dan hari ini kita akan belajar gimana caranya meng-approach seseorang atau meng-approach anggota dalam tim. Waktu Anda mencoba meng-approach orang-orang yang ada dalam tim, Anda harus ingat satu hal. Tidak bisa disamaratakan semua cara approachment. Karena tingkatan orang-orang yang ada dalam tim belum tentu sama. Oleh karena itu Anda harus memahami secara personal satu tahapan demi tahapan yang ada dalam tim Anda. Salah approach akan mengakibatkan anggota tim tersebut tidak bisa berkontribusi dengan baik, bahkan mungkin dia akan kehilangan semangat dan perlahan-lahan meninggalkan tim Anda. Yuk kita mulai 3 tahapan dalam approachment tim. Bayangkan orang yang bergabung dalam tim Anda. Tidak semua sama, tahapan ini tidak bareng-bareng juga. Jadi Anda harus melakukan tahapan ini mungkin berulang-ulang dalam tim yang berulang-ulang dengan orang yang berbeda dan membawa mereka naik ke satu tahapan demi tahapan. By the way, tahapan ya, artinya harus naik dari tahap 1, tahap 2, tahap 3, dan seterusnya. Kalau masih stuck di tahap 1 dan tidak naik-naik, come on. Maybe your fungsi Anda sebagai leader harus dipertanyakan dan Anda bisa nonton video sebelumnya tentang fungsi seorang leader. Kita mulai ya. Kita akan mulai dengan tahapan pertama meng-approach tim, yaitu enjoy. Ketika orang datang pertama kali dalam tim, mungkin mereka canggung karena mereka berada dalam lingkungan yang baru, yang berbeda dengan lingkungan mereka, zona nyaman mereka terganggu, sometimes mereka insecure gitu kan. Oleh karena itu, apa yang harus dilakukan di tahap pertama? Bikin mereka enjoy dan menikmati setiap program dan activity yang ada di dalam tim. Kata kuncinya adalah bikin enjoyment. Oke? Bagaimana cara membuat enjoyment? Yang pertama yang harus Anda lakukan adalah membuat program kerja sehingga mereka tahu langkah awal apa yang harus mereka lakukan dan perlahan-lahan mereka mulai nyaman dengan kebiasaan yang ada di tim Anda. Pada tahapan ini, leader bertindak sebagai seorang teman dan seorang mentor yang konsisten mengajak mereka untuk hadir di dalam komunitas, dalam pertemuan-pertemuan, dalam meeting-meeting dengan anggota tim yang ada sehingga terbentuk sebuah frekuensi atau vibrasi yang sama. Dan sebagai mentor, Anda harus dengan penuh kesabaran ekstra mengajarkan, memberitahukan, menjawab segala pertanyaan dan keingintahuan yang ada yang muncul di benak mereka masing-masing. Itu tahap pertama, enjoy. Tahap kedua adalah engage. Sesudah enjoy, mereka merasa nyaman dengan timnya, terus apa? Kalau dibiarkan enjoy, percuma, nggak ada hasil dan nggak ada kontribusi. Anda mulai mendorong mereka untuk engage. Apakah semua tim bisa engage? Mungkin tidak. Hanya ada beberapa orang yang engage karena mereka datang kepada Anda, ke dalam tim Anda punya kebutuhan finansial yang ingin dicapai. Jadi, di level ini tidak semua tim ya, leader. Di level ini mungkin hanya 1, 2, 3, 4 orang saja yang bisa Anda ajak engage dengan Anda atau dengan tim atau dengan kantor. Sekarang, bagaimana caranya membuat sebuah engagement? Pada masa ini atau pada tahapan ini, mau nggak mau, tim leader harus berperan sebagai coach dan membuat proyek bersama secara personal sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai oleh tim Anda. Investasikan waktu sebanyak mungkin dengan orang-orang itu, tidak semua orang, dan perbanyak komunikasi supaya proyek yang dibikin atau disusun bersama bisa tercapai. Oleh karena itu, buatlah fellowship yang konsisten dengan orang-orang yang memiliki vibrasi yang sama dan pastikan proyek tersebut bisa berjalan dengan baik. Itu tahap 2. Kalau Anda selesai di tahap 2, mungkin kontribusi yes, tapi tidak mencapai kontribusi lebih maksimal. Kita akan masuk ke tahap 3. Tahap 3 adalah tahap yang paling seru dan orang yang ada di tahap 3 mungkin lebih sedikit lagi, yaitu evolve. Di tahapan ketiga atau tahapan tertinggi, Anda hanya akan menemukan orang-orang
yang sedikit itu jumlahnya tapi benar-benar pengen mengembangkan potensi diri secara maksimal. Oleh karena itu, bagaimana supaya bisa terjadi evolvement? Nah, bagaimana supaya terjadi sebuah evolvement? Di tahapan ini, leader harus bertindak sebagai trainer yang harus terus belajar dan memberikan value added kepada anggota timnya. Catat ya, leadernya harus belajar karena Anda akan menjadi trainer. Kalau Anda tidak bisa memberikan value added, berarti Anda bukan trainer. Jika leader kalah cepat bertumbuh dengan anggota timnya, maka saya khawatir wibawa Anda sebagai tim leader akan berkurang dari hari ke hari. Jika tidak ada value added yang diberikan kepada timnya, maka otoritas Anda sebagai leader pun akan dari hari ke hari semakin pudar. Oleh karena itu, di tahapan ini fokus menjadi sebuah keharusan bagi seorang leader. Jika ingin memiliki tim yang punya potensi, maka Anda harus fokus memberikan pressure kepada orang-orang tersebut sehingga potensi dirinya bisa keluar dengan maksimal. Oke, kita udah masuk ke 3 tahapan. Saya akan recap biar teman-teman leader lebih memahami. Tahapan pertama adalah enjoyment. Ketika enjoyment, apa yang harus Anda lakukan? Anda bertindak sebagai mentor, sebagai friend. Di tahapan kedua, Anda akan masuk ke tahapan yang namanya engagement. Di tahapan ini, Anda bertindak sebagai coach. Di tahapan terakhir, Anda akan masuk ke tahapan evolve. Anda bertindak sebagai trainer. Jadi bayangkan ya, dalam satu tim yang sama, Anda akan berganti fungsi, berganti peran yang berbeda-beda. Tapi itu Anda harus lakukan karena belum tentu dalam tim yang sama pada saat yang bersamaan bisa berada di tahap yang sama. Oleh karena itu, mungkin Anda butuh satu komunitas yang bersama-sama bisa saling sharing, saling mengembangkan potensi, saling mengembangkan kemampuan diri, sehingga kita bisa memimpin tim dengan sangat luar biasa. Saya tunggu Anda bergabung di Core Leaders Club. Yuk bergabung segera.